Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang ruqyah. Yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara ruqyah secara mandiri. Perlu antum ketahui bahwasanya jikalau antum memiliki penyakit yang sederhana, misalnya sakit pada bagian-bagian anggota tubuh, misalnya di kepala, di lambung, di perut, di dada, di muka, misalnya di gigi, di bagian tubuh di kanan, di tangan, di kaki, asalkan penyakitnya jangan antum itu sampai kerasukan atau gangguan-gangguan santet atau gangguan sihir yang lainnya. Itu nanti kalau sudah sampai begitu, antum itu afdolnya ruqyah sama orang-orang soleh atau ruqyah sama para ulama, para orang-orang yang betul-betul memang paham bagaimana cara meruqyah pasien yang terkena gangguan-gangguan di luar kesehatan medis. Jikalau ruqyah mandiri, itu caranya sangat mudah sekali. Di sini anak akan menjelaskan 2 langkah. Langkah yang pertama, antum rasakan atau antum kira-kira bagian tubuh antum yang mana yang sakit, yang sering terkena nyeri, misalnya nyeri di bagian punggung bagian bawah, tulang punggung bagian bawah, karena muara gangguan setan itu bermuara di tulang punggung bagian bawah dan di lambung. Biasanya yang sering kesakitan itu di situ. Sudah berobat berkali-kali ke dokter namun tidak ada sembuh-sembuhnya. Bisa jadi itu adalah gangguan-gangguan di luar medis yang medis itu tidak tahu tentang itu. Maka antum lebih baik ruqyah mandiri. Baiklah, langsung saja langkah yang pertama. Antum tempelkan tangan kanan di bagian tubuh mana yang sakit. Tempelkan misalnya di dada atau di perut. Anggap aja ini dada. Anggap aja ini perut. Ana tempelkan di sini. Tempelkan, baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca doa, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya ulangin. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini adalah doa nabawiyah yang dikhususkan emang untuk ruqyah mandiri. Cara menyembuhkan dengan ruqyah. Kita ulangin sama-sama biar hafal. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali dibaca? Sebanyak 7 kali dibacakan dan tangannya masih dalam kondisi ditempelkan di bagian badan yang sakit. 7 kali, sebanyak 7 kali. Anggap saja sudah kita baca sebanyak 7 kali. Selanjutnya itu kita baca Bismillahi Allahu Akbar, sembari tangan kita itu seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari anggota badan kita yang sakit, misalnya dari perut. Kalau dari perut itu perlahan-lahan kita seolah-olah mengeluarkannya dari arah mulut. Begini, Bismillahi Allahu Akbar, dengan niat dalam hati, ya Allah, angkatlah penyakit yang berada dalam diri hamba atau mara bahaya apa aja yang ingin mengganggu hamba. Seolah-olah antum itu mengeluarkan sebuah penyakit. Jikalau di bagian perut, antum usap saja seperti ini, seolah-olah mengeluarkan sambil mengucap Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Siapkan kantong asoy atau suatu wadah atau ember
Biasanya jikalau antum memang memiliki penyakit gangguan di luar medis pada bagian lambung, itu biasanya akan mual dan bisa saja muntah-muntah. Kalau mual terasa, jangan tahan-tahan, muntahkan saja. Sesungguhnya itu adalah benar-benar penyakit yang bersemayam di dalam perut antum. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali kita mengucapkan itu, melakukan ini? Sebanyak-banyaknya sampai badan kita itu merasa nyaman, merasa steril, ya, sampai senyaman-nyamannya. Begitu juga dengan bagian anggota tubuh yang lain, misalnya sakit pada bagian kepala, kita tempelkan tangan kanan, kita baca bismillah 3 kali, doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali, lalu usap. Kalau di bagian kepala, bagaimana saja gerakannya, pokoknya gerakannya itu seolah-olah mengeluarkan, yakin dalam hati antum, minta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah, seolah-olah mengeluarkan penyakit. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu juga dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tempelkan tangan kanan dengan membaca doa nabawiyah yang Ana bacakan tadi. Itu adalah doa riwayat Imam Muslim. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bisa antum menggunakan air sebagai pengobatan ruqyah antum. Antum siapkan air yang jernih, air yang masak, bisa air sumur, bisa air yang dari bak, dari keran yang antum masak, bisa air dalam kemasan. Pokoknya air yang terhindar dari najis. Perlu antum ketahui, antum ruqyah, antum berwudu dulu dalam keadaan suci. Ya. Kalau langkah menggunakan air, itu yang pertama, airnya antum buka. Jikalau antum menggunakan air dalam botol, antum buka. Kecuali dalam gelas nggak perlu dibuka. Caranya yang pertama, antum dekatkan di mulut antum, nggak juga sampai ke mulut, cukup di sini saja. Maka antum yang pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca ayat kursi, selanjutnya membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, selanjutnya An-Nas 3 kali, selanjutnya membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim 3 kali juga. Ya, anak akan praktekkan, silakan praktekkan di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Lalu ketika sudah membaca, semuanya sudah dibaca, maka antum tiuplah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, ini air sudah menjadi air ruqyah. Semua orang berhak meminum ini. Setelah langkah yang pertama tadi antum lakukan, jikalau tidak ada efek mual-mual atau tidak ada efek apapun, maka antum lakukan langkah yang kedua dengan meruqyah air. Langsung antum minum. Minumnya itu seperti minum air hangat kukuh. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja. Berapa banyak, Ustadz? Terserah antum. Air ini bisa antum gunakan dalam waktu lama. Antum minumnya dikit-dikit, bisa saja antum minum secara semuanya kalau antum sanggup. Ya, pokoknya terserah antum, enggak ditentukan waktu dan tempatnya. Pokoknya antum minum saja dengan membaca bismillah. Antum minumnya pelan-pelan. Insya Allah dalam langkah yang kedua ini, jika langkah yang pertama tadi tidak ada efeknya, insya Allah penyakit antum itu, apa saja gangguan pada diri antum, semua aura-aura negatif yang ada pada diri antum akan keluar nanti lewat air yang keluar dari pembuangan kita, ya. Insya Allah penyakit itu akan Allah angkat. Ingat, ruqyah bukan untuk coba-coba. Ingat, ruqyah bukan untuk coba-coba. Jikalau antum coba-coba, maka kesembuhan Allah itu tidak akan Allah berikan kepada antum. Tapi kita memang benar-benar yakin, ya Allah, dengan ruqyah ini angkatlah penyakitku, lindungilah aku dari mara bahaya yang ingin membahayakan diriku. Minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan mukjizatnya, insya Allah. Dan antum membaca doa ini tadi, usahakan itu di pagi hari, di sore hari, insya Allah antum akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang ana bacakan pada ayat ini tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiun alim. Artinya ini adalah dengan nama Allah, bila disebut namanya ini, segala dampak bahaya atau suatu bahaya apapun yang berada di bumi dan di langit tidak akan menimpa kita, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan zikir pagi dan petang. Maka antum baca, antum bisa praktekkan di rumah. Jikalau antum sudah melakukan langkah yang pertama tadi, maka antum minum, antum buat air ruqyah. Jikalau antum tak bisa buat, antum minta orang yang buatin. Orangnya itu ya orang yang paham tentang ruqyah, orang-orang soleh, ahli ibadah. Jangan antum minta kepada ahli maksiat juga, ya, insya Allah. Itulah penjelasan tentang ruqyah mandiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.